the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and welcome back again here to my channel, Sesepar Channel, and back again with me here Hakim Mr. Makbang as your host. Alright guys, seperti biasa before we start the video ya. Jadi sebelum kita mulai videonya, saya akan kembali mengingatkan kepada kalian semua, never forget to click subscribe ya. Jadi jangan pernah lupa untuk klik tombol subscribe, karena tombol subscribe dari kalian akan sangat berpengaruh bagi perkembangan channel kesayangan kita ini ke depannya. Alright guys, seperti biasa, di video saya kali ini saya tetap akan membahas tempat wisata. Dan kali ini saya akan membahas tempat wisata yang ada di negara kita. Dan tempat ini merupakan tempat yang bersejarah bagi negara kita. Dan tempat itu terletak di Pulau Sumatera ya. Alright guys, anybody can guess what is the place? Yup guys, let me tell you guys, tempat itu adalah lubang gua Jepang yang ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Seperti kita ketahui, di lubang gua Jepang ini dulunya merupakan bunker ataupun tempat persembunyian bagi tentara Jepang. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya dulu bangsa kita pernah dijajah oleh bangsa Jepang. Dan mereka membangun markas yang ada di Bukit Tinggi seperti yang kita kenal sekarang sebagai lubang gua Jepang Bukit Tinggi. Alright guys, tanpa berlama-lama lagi, let's see the video and let's check this out. Ya, inilah dia pemandangan dari jalan menuju ke pintu masuk lubang gua Jepang, dapat kita lihat. Dan memang pemandangannya sangat indah sekali ya. Dan perlu diketahui lubang gua Jepang ini pertama kali dibuka untuk umum dan menjadi tempat wisata pertama kali itu pada tahun 1984 ya. Jadi di tahun 1984 itu pertama kali diresmikannya lubang gua Jepang sebagai tempat wisata. Ya, bisa kita lihat. Ini adalah jalan menuju ke lubang gua Jepang ya. Ya, pemandangannya sangat indah ya. Dan memang lubang gua Jepang ini berdekatan dengan tempat wisata juga yang disebut dengan Ngarai Siano ya. Kita lihat, ini dia. Jadi memang sebelum kita masuk ke lubang gua Jepang, kita bisa berfoto-foto di tempat ini ya, karena ini merupakan taman yang memang sengaja dibuat oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi agar membuat tempat wisata lubang gua Jepang ini semakin menarik ya. Ya, ini ada banyak spot untuk berfoto ya, kita lihat. Dan memang tempatnya sangat bagus kalau menurut saya. Ya, ada beberapa pengunjung juga dapat kita lihat. Ya, ini dia. Ini merupakan spot untuk berfoto ya. Kita lihat. Tempatnya memang cukup bagus, cukup tertata dan juga cukup bersih ya. Ya, ini kita sudah turun ke bawah. Karena memang lubang gua Jepang itu letaknya di dalam tanah ya, di bawah tanah lebih tepatnya. Ya, ini dia. Itu dia. Dan inilah dia pintu masuk ke lubang gua Jepang. Kita lihat. Tempatnya cukup menyeramkan ya. Jadi kita harus menuruni anak tangga yang begitu curam. Dan perlu diketahui lubang gua Jepang ini terletak di kedalaman 50 meter di dalam tanah ya. Dan panjangnya itu sekitar 1400 meter dan lebarnya sekitar 2 meter ya. Dan pelopor pembangunan dari lubang gua Jepang ini adalah Jenderal Jepang pada masa penjajahan dulu yang bernama Moritake Tanabe ya. Jadi beliau adalah pelopor dari pembangunan ini sebagai bunker ataupun markas dari tentara Jepang. Kita lihat sudah diletakkan lampu ya. Walaupun sudah diberikan lampu seperti ini, tempat ini tetap menggambarkan nuansa yang cukup mengerikan ya, karena memang ini bukanlah tempat yang memang memiliki kenangan yang indah ya. Ini adalah tempat yang merupakan saksi bisu dari penjajahan Jepang di tanah Minang khususnya, dan juga di Indonesia. Kita lihat cukup gelap ya. Kita lihat
Tempatnya cukup bagus, bersih ya. Walaupun memang kesan horornya tetap ada ya, karena memang banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat menyeramkan terjadi di sini. Karena memang di dalam gua Jepang ini juga terdapat penjara ya. Penjara bagi tahanan perang dan juga penjara bagi pekerja-pekerja paksa juga ya. Dan ada satu ruangan yang memang meninggalkan nuansa yang cukup mistis di tempat ini. Dan ruangannya itu adalah dapur ya. Di ruangan dapur ini bukanlah dapur yang seperti pada umumnya yang ada di rumah kita. Namun dapur yang ada di dalam lubang gua Jepang ini adalah dapur yang digunakan oleh tentara Jepang untuk memutilasi para tahanan perang dan juga para pekerja paksa ya. Dan lalu setelah mereka memutilasinya, mereka akan membuang jenazahnya ke Ngarai Siano ya. Dan itu merupakan sangat mengerikan sekali. Jadi memang lubang gua Jepang ini merupakan saksi bisu dari penjajahan Jepang di Tanah Minang dan juga di Indonesia ya. Dan perlu diketahui lubang gua Jepang ini mulai dibangun pada tahun 1942 ya. Dan para pendahulu kita semuanya bekerja keras untuk membangun tempat ini. Karena memang pada saat itu kita dijajah habis-habisan oleh Jepang ya. Kita lihat. Tempatnya cukup bersih dan juga rapi. Ya, ini ada pintu pelarian. Ya, inilah dia. Dan ini ada barak militer ya, ada ruangan barak militer. Ya, Alright guys, after we watch the video ya, jadi tadi setelah kita nonton videonya, dapat kita lihat memang lubang gua Jepang yang ada di Bukit Tinggi ini merupakan tempat yang sangat menakjubkan ya, dan merupakan tempat wisata yang cukup bagus karena tadi kita lihat ada taman juga ya. Di pintu masuk sebelum ke lubang gua Jepang itu ada taman yang dibuat oleh pemerintah Kota Bukit Tinggi dan itu sangat indah sekali. Dan memang lubang gua Jepang ini merupakan tempat yang bersejarah ya bagi Kota Bukit Tinggi dan juga bagi kita orang Indonesia, karena memang tempat ini adalah sebagai peninggalan bukti bahwasannya dulu tentara Jepang pernah menjajah bangsa kita. Dan memang sebagai generasi muda saya kembali mengingatkan agar kita selalu tetap untuk memacu diri agar kita tidak dijajah lagi ya, karena kita sudah melihat bagaimana dulu pastinya pendahulu kita yang ada di Kota Bukit Tinggi bekerja keras membangun tempat ini dengan alat seadanya, dan itu pasti merupakan sesuatu hal yang membutuhkan banyak kerja keras dan juga banyak pengorbanan. Alright guys, thank you very much for watching my video and see you in my next video, and salam sesepar channel.